Halo saudara semua, kembali lagi bersama saya Niko Prianto. Di video kali ini saya akan membahas tentang lahirnya Pancasila di kota Ende. Tanpa berlama-lama lagi, mari saja langsung kita saksikan videonya. Sebelum saya masuk ke pembahasan lahirnya Pancasila di kota Ende, terlebih dahulu saya mau sedikit menceritakan tentang profil kota Ende. Kota Ende berada di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur, dan didirikan pada tanggal 10 Desember tahun 1958. Sebagian besar wilayah kota Ende ini dikelilingi oleh laut. Maka tak heran sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Kondisi alam di kota Ende memang cukup panas karena dia berada di pesisir pantai. Walaupun begitu, banyak pepohonan yang tumbuh sehingga rasa panasnya hilang dan tergantikan oleh rasa teduh. Kota Ende ini juga bisa dibilang salah satu kota maju yang berada di Pulau Flores. Dan kota Ende ini memiliki julukan sebagai Kota Pancasila. Nah, kira-kira kenapa kota Ende bisa dijuluki sebagai Kota Pancasila? Mari langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pada tanggal 28 Desember tahun 1933, Gubernur Jenderal Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yaitu De Jong, mengeluarkan surat keputusan pengasingan Insinyur Soekarno ke kota Ende. Saat itu, Soekarno dan istrinya Inggit Garnasih, anak angkatnya Ratna Jumai, serta mertuanya Ibu Amsi bertolak dari Surabaya menuju Flores dengan kapal barang KM Van Riebeeck. Setelah berlayar 8 hari, mereka tiba di Pelabuhan Ende. Setelah tiba di Ende, Soekarno dan keluarganya dibawa ke rumah pengasingan yang terletak di Kampung Ambu Gagah, Kelurahan Kota Raja. Selama 4 tahun, Soekarno beserta keluarganya tinggal di rumah milik Bapak Haji Abdullah Amburawu. Selama di Ende, Bung Karno selalu diawasi Belanda. Bahkan dia sempat depresi karena dia dipisahkan dengan sahabat dan pendukungnya. Dia pun kemudian rajin mendatangi kampung-kampung yang ada di kota Ende. Dia juga banyak membaca dan berdialog dengan para misionaris, terutama pastor paroki Ende, yaitu Gerardus Huijting. Setiap hari Bung Karno harus melapor ke pos militer yang berada di Ende Utara. Dan untuk mengisi waktu, Bung Karno banyak menulis naskah tonil. Sedikitnya ada 13 naskah tonil yang dibuat Bung Karno di Ende, yaitu Dokter Setan Rendo, Rahasia Kelimutu, Jula Gubi, Kut Kutbi, Rendo, Rahasia Kelimutu, dan masih banyak lagi. Selama masa pengasingan, Bung Karno banyak merenung di sebuah taman sekitar lokasi pengasingan. Tepatnya di bawah sebuah pohon sukun, dan salah satu hasil perenungannya adalah Pancasila. Kini taman ini dikenal dengan Taman Renungan Bung Karno, atau sering juga disebut dengan Taman Renungan Pancasila. Lokasinya berada di Kelurahan Rukun 5, Kota Ende. Di taman tersebut terdapat patung Bung Karno yang sedang duduk merenung di bawah pohon sukun yang bercabang 5 sambil menatap ke arah laut. Sementara pohon sukun yang berada di Taman Renungan Bung Karno disebut sebagai pohon Pancasila. Pohon yang ada saat ini adalah pohon yang ditanam pada tahun 1981 karena pohon yang asli sudah tumbang sejak tahun 1960. Saat ini, Taman Renungan Bung Karno dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan kreasi seni dan budaya dan juga diskusi. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan saya tentang lahirnya Pancasila di kota Ende. Sekian dulu video saya, jika ada salah kata mohon untuk dimaafkan. Sekian dan terima kasih.